Shalom, saya harap saudara sekalian terus bersemangat dalam mengikuti Gebadah hingga saat ini. Hari ini kita akan mengikuti pembacaan Yehezkiel pasal 41 sampai 43. Pasal 41 berisi tentang struktur dan pengukuran bait suci sebagai bentuk pemulihan ibadah Israel. Tuhan menetapkan dan menunjukkan kepada Yehezkiel mengenai ukuran setiap sudut bait suci, baik itu lebar pintu, dinding, bilik, dan fondasi kayu di depan bait suci. Tuhan juga menunjukkan kepada Yehezkiel tempat yang maha kudus, sebab tidak semua orang bisa masuk ke tempat itu. Keteraturan bait suci mengajarkan kita tentang sikap dalam beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang teratur. Tuhan menghendaki kita untuk beribadah secara teratur, dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Di zaman Israel, bait suci adalah tempat orang Lewi, di mana mereka menjaga dan membersihkan tempat itu serta mempersiapkan ibadah umat Israel. Sebab di dalam ibadah harus ada pelayan dan harus ada umat. Pasal 42 berisi tentang bilik para imam. Para imam Lewi mempersiapkan ibadah bagi Tuhan dengan ketentuan umat harus meminum air suci dengan menggunakan pakaian bersih. Imam harus selalu hidup terpisah dari segala sesuatu yang najis, baik jasmani dan rohani. Dalam konteks masa kini kita harus beribadah dengan sepenuh hati, jiwa, dan pikiran sebagai bentuk mengasihi Yesus yang telah menggenapi segalanya. Pasal 43 berisi tentang penglihatan Yehezkiel mengenai kemuliaan Tuhan yang memasuki bait suci. Hal itu tercatat dalam pasal 43 ayat 2 dan 3. Saudaraku, ibadah harus dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur dari umat yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dengan demikian kemuliaan Tuhan akan semakin memenuhi peribadatan kita. Sekarang mari kita membaca Yehezkiel pasal 41 sampai 43 bersama-sama. Kemudian dibawanya aku ke dalam ruang besar bait suci, dan ia mengukur tiang temboknya. Yang sebelah sini 6 hasta tebalnya, dan yang sebelah sana 6 hasta juga. Lebar pintu itu adalah 10 hasta, dan lebar dinding sampingnya adalah 5 hasta sebelah sini, dan 5 hasta sebelah sana. Panjang ruang besar diukur juga 40 hasta, dan lebarnya 20 hasta. Lalu ia sampai ke ruang dalam. Ia mengukur tiang temboknya, tebalnya 2 hasta, dan lebar pintu sendiri 6 hasta, dan lebar dinding sampingnya 7 hasta sebelah sini, dan 7 hasta sebelah sana. Ia mengukur panjang ruang dalam itu 20 hasta, dan lebarnya 20 hasta sesuai dengan lebar ruang besar. Lalu ia berkata kepadaku, "Inilah tempat Maha Kudus." Kemudian ia mengukur dinding bait suci itu 6 hasta tebalnya, dan lebar kamar tambahan yang terdapat di sekeliling bait suci itu 4 hasta. Kamar-kamar tambahan itu ada 3 tingkat, dan pada satu tingkat terdapat 30 kamar. Pada sekeliling dinding bait suci ada ceruk-ceruk untuk mengokohkan kamar-kamar tambahan itu, sebab kamar-kamar ini
tidak digabungkan pada dinding bait suci. Dan kamar-kamar tambahan semakin lebih besar dari tingkat pertama sampai tingkat ketiga, selaras dengan bertambah besarnya ceruk-ceruk pada tiap tingkat sekeliling bait suci itu. Ada tangga menuju ke atas, dan dengan demikian orang dapat naik dari tingkat bawah ke tingkat atas melalui tingkat tengah. Aku melihat bahwa alas bait suci itu lebih tinggi dari sekelilingnya. Dasar kamar-kamar tambahan itu berukuran 1 tongkat penuh, yaitu tingginya 6 hasta. Tebal dinding yang sebelah luar kamar tambahan adalah 5 hasta. Lebar bagian alas bait suci yang dibiarkan kosong adalah 5 hasta. Di antara alas bangunan itu dan bilik-bilik ada jarak 20 hasta sekeliling bangunan itu. Dan pintu-pintu kamar tambahan keluar ke bagian yang kosong itu, 1 pintu di sebelah utara dan 1 pintu di sebelah selatan. Dan lebar tempat yang kosong itu adalah 5 hasta sekeliling. Bangunan yang terdapat di lapangan tertutup yang di sebelah barat lebarnya 70 hasta. Sedang dinding yang mengelilinginya tebalnya 5 hasta dan panjangnya 90 hasta. Lalu ia mengukur bait suci itu 100 hasta panjangnya, dan lapangan tertutup bersama bangunan dan dindingnya 100 hasta juga. Begitu juga lebarnya muka bait suci bersama lapangan tertutup sebelah timur 100 hasta. Kemudian ia mengukur panjang bangunan yang terdapat di lapangan tertutup sebelah barat bersama serambi-serambinya di kedua belah, 100 hasta. Ruang besar, ruang dalam, dan balai luar ditutupi dengan papan, dan sekeliling ketiga ruang itu ada jendela-jendela yang berbidai dan serambi-serambi. Di hadapan ambang itu, seluruh bait suci ditutupi dengan papan, mulai dari lantai sampai ke jendela-jendelanya. Sedang jendela-jendela ini terlindung sampai bagian atas pintu dan ruang dalam, dan juga di luar. Dan di seluruh dinding bagian dalam dan bagian luar terukir gambar-gambar kerup dan pohon-pohon korma. Di antara 2 kerup sebatang pohon korma, dan masing-masing kerup itu mempunyai 2 muka. Dari sebelah yang satu, muka manusia, dan dari sebelah yang lain, muka singa yang menghadap ke pohon korma itu. Dan begitulah dibuat di seluruh bait suci. Dari lantai sampai ke atas pintu terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma pada dinding. Tiang-tiang pintu dari ruang besar adalah 4 persegi, dan di hadapan tempat Maha Kudus ada sesuatu yang kelihatan menyerupai mezbah dari kayu. Tingginya 3 hasta, panjangnya 2 hasta, dan lebarnya 2 hasta. Sudut-sudutnya serta alasnya dan dindingnya dari kayu. Ia berkata kepadaku, "Inilah meja yang ada di hadirat Tuhan.
Ruang besar mempunyai 2 daun pintu, dan tempat Maha Kudus juga mempunyai 2 daun pintu. Pada pintu-pintu itu ada 2 daun pintu yang dapat berputar. 2 daun pintu pada pintu yang satu, dan 2 daun pintu pada yang lain. Pada pintu-pintu ini juga, yaitu pintu-pintu ruang besar, terukir kerup-kerup dan pohon-pohon korma, seperti pada dinding-dinding. Di muka balai bait suci itu, yaitu di luar, ada tangga kayu. Pada kedua dinding samping dari balai itu, ada jendela-jendela yang berbidai dan ukiran pohon-pohon korma. Lalu, diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara, yang berhadapan dengan lapangan tertutup, dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta, dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu, oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar, panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci, panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini, terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat, ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu
Ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan. Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar Dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel
untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji, maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukumnya dan peraturannya. Inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh, inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya, dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawah adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawah sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Lalu ia berfirman kepadaku, Hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah. Beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya,
berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Zadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa. Sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan ambillah sedikit dari darah itu, dan bubuhlah itu pada keempat tanduk mezbah itu, dan pada keempat sudut jalur keliling itu, dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian, engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Pada hari kedua, engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa, dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan, dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya, imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah.